Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tipologi pendidikan. Di sini saya sudah bersama dua rekan saya, yaitu Audina Dimasyanti Aliani, narasumber hebat kita yaitu Sofia Rahmawati. Podcast Educate. Mungkin bisa langsung dimulai. Mungkin dari Kak Audina bisa dijelaskan mengenai apa sih tipologi pendidikan itu? Oke, halo teman-teman semua. Jadi balik lagi di video kita hari ini. Kita akan ngebahas tentang tipologi belajar nih. Jadi teman-teman sebelumnya udah tahu belum sih tipologi belajar tuh ada berapa sih? Oke, jadi fun fact-nya aku mau nyebutin 3 diantaranya, bahwasannya tipologi belajar ini ada yang audio, visual, atau kinestik. Beberapa juga menambahkan adanya tipologi audio, kinestik visual atau kinestik audio. Nah, sebelumnya nih, aku mau tanya dulu nih ke narasumber kita, mungkin boleh perkenalkan diri? Halo semuanya, jadi perkenalkan aku Sofia Rahmawati. Oke, Sofia Rahmawati, biasa dipanggilnya apa nih Kak? Aku biasa dipanggilnya Sofi. Oh, dipanggilnya Sofi. Oke, kalau Kak Sofi nih, sejauh ini nih kira-kira Kakak udah tahu belum sih gimana gaya belajar Kakak gitu? Kalau dari gaya belajar aku sendiri, sebenarnya aku lebih suka ke praktik sih Kak. Oke, Ya, senang jadi ke aku lebih suka aku bisa mempraktikkan secara langsung gitu. Jadi aku bisa lebih tahu dan bisa lebih menghafal, karena kan dengan kita praktik kita jadi gampang buat ingat gitu. Benar. Oke, jadi praktik ya. Jadi kalau misalkan praktik itu nih kebetulan banget nih Sofia. Jadi sebenarnya dari ketiga tipologi tadi ada audio, ada yang visual, ada juga yang kinestik. Kinestik ini kebetulan memang mereka ini lebih senangnya ke praktik nih Sofi. Jangan-jangan kamu memang kinestik nih gaya belajarnya. Mungkin bisa dibilang betul. Oke, langsung aja nih. Kebetulan aku tuh udah nyiapin beberapa question di Notion aku, yang mana akan aku tanyain secara langsung nih ke Kak Sofi nih. Kalau Kak Sofi tuh kalau misalkan lagi belajar, tipe yang harus nulis gitu Kak, harus nyatet, dan emang si pencatatannya itu emang terstruktur dan emang harus rapi banget gitu nggak sih Kak? Sebenarnya kalau aku sendiri, jujur aku bukan orang yang terlalu suka banget nulis, karena bagi aku antara aku nulis dan aku biasanya menjelaskan mendengarkan penjelasan, itu menurut aku jadi ke-distract gitu. Jadi aku kalau semisal nulis itu yang menurut aku benar-benar penting banget aja. Dan kalau untuk gimana catatannya, sebenarnya aku bukan tipikal yang harus secara rapi banget atau bisa dibilang kayak, karena kan ada orang-orang yang suka bikin mapping gitu ya. Nah, kalau aku tuh nggak yang begitu. Kalau aku lebih ke yang penting buat aku bisa pahamin, itu udah oke sih Kak. Itu jadi nggak perlu yang rapi banget, tapi terstruktur aja gitu buat aku. Betul. Jadi emang senang mencatat dan emang berarti Kakak tuh ngerti gitu ya Kak? Iya, Ya? yang penting ngerti sama tulisan aku sendiri. Betul. Nggak harus yang seperfeksionis itu banget ya. Oke, keren. Selanjutnya nih Kak, kalau buat Kakak sendiri nih Kak, Kakak tuh tipe yang emang harus ngerencanain pembelajaran hari ini, misalkan udah bikin to-do list pembelajaran hari ini tuh mau gini gitu nggak sih Kak? Jujur sebenarnya nggak begitu sih kalau aku. Kalau aku tuh belajar tuh lebih ke hal yang emang hari itu juga pengen aku pahamin, baru aku lakuin. Jadi nggak perlu yang aku bikin rencana yang kayak gimana gitu. Benar. Lebih kayak refleks gitu ya Kak, Iya. tapi udah tahu mau belajar apa gitu ya. Betul. Oke. Aku mau nanya lagi yang lain nggak apa nih Kak? Boleh banget. Oke, selanjutnya kalau dari Kakak sendiri nih Kak, Kakak tuh kalau misalkan lagi belajar nih Kak, terus suasana kelasnya tuh berisik gitu Kak, ngeganggu nggak tuh menurut Kakak kalau kayak gitu? Kalau aku sih sebenarnya tergantung lagi gimana belajarnya, karena kalau misal belajar yang menurut aku lebih ke emang bawaannya santai gitu, sebenarnya nggak begitu mengganggu sih Kak. Tapi balik lagi kalau semisal kayak contohnya di kelas gitu, yang bener-bener pembelajarannya tuh kayak harus fokus, harus serius baru gitu. Kayak aku denger hal-hal yang menurut aku berisik tuh bisa Ke distraksi juga kayaknya. Oke, berarti Kakak tuh masih bisa lah kalau misalkan walaupun berisik juga masih bisa fokus gitu ya? Iya, tergantung pelajarannya. Tergantung juga. belajar. Nah, kecuali kalau emang bener-bener butuh fokus tinggi gitu Iya, ya. betul. Bener-bener kayaknya nih ada suara dikit langsung buyar gitu ya kayak. Karena kan menurut aku juga kalau belajar yang terlalu serius banget gitu,
dari diri aku sendiri juga kadang suka bikin boring juga sih gitu. Jadi kayak nguras energi mungkin ya kayak. Oh, betul. Jadi kayak kalau misalkan ada hal-hal yang sebenarnya kan berisi kayak nggak yang ini banget ya, nggak yang ini banget. Jadi bikin kita jadi ini juga sih, nggak yang terlalu bener-bener fokus banget gitu. Karena kalau aku kayak gitu, kalau sebenarnya terlalu fokus banget gitu, itu bikin ngantuk juga sih. Oke, berarti kakak cenderung kalau misalkan fokusnya harus tinggi banget kayak gitu, justru malah nguras tenaga dan bikin cepet fokusnya turun justru Iya, ya. betul. Malah jadi mungkin anjlok langsung gitu ya kayak. Oke, karena mungkin diporsir benar-benar. Tapi kalau misalkan lagi kayak gitu, distract di sini misalkan gangguannya berupa orang mondar-mandir kayak gitu tuh ngeganggu nggak sih kak? Kalau itu sih ngeganggu ya, cukup mengganggu. Kalau misal kayak kalau cuma dari suara doang kan, oh is okay kayak suara doang gitu. Tapi kalau yang bener-bener ngebawa aku buat hilang fokus lewat mata gitu, agak berat sih gitu. Jadi nambah-nambah objek gitu ya kayak Iya. kalau kayak gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan pembelajaran nih kak, kita sekarang mau ngomongin metode pembelajaran nih kak. Kalau misalkan kak Sofi sendiri, misalkan kayak ngedenger ceramah kayak gitu, kira-kira prefer belajar kayak gitu nggak kak? Kalau aku jujur lebih apa ya, kalau cuma mendengarkan doang bagi aku enggak yang begitu gampang nempel sih, dibanding kayak emang ya aku ngepraktekin secara langsung gitu. Jadi kalau untuk cuma mendengarkan, apalagi kayak semacam ceramah yang kok benar-benar penjelasan gitu, menurut aku yang pertama itu yang tadi aku bilang, kok nggak terlalu serius banget, malah jadi Bener-bener. apa ya, kayak kurang gitulah. Oke, berarti kakak termasuk yang emang senangnya mungkin kayak ada di tengah-tengahnya ini, di tengah pembelajaran ini sambil ngapain Iya, gitu ya, betul. kayak nggak bisa toh kayak pembelajaran monoton aja Iya, kayak betul, gitu. betul. Oke nih kak. Terus nih kak, kan kak Sofi sendiri sebagai pelajar nih kak, kalau misalkan kayak berangkat ke sekolah gitu kak, kakak tuh cenderungnya kayak misalkan buat di luar dari outfit gitu ya, kayak harus rapi gitu nggak kak? Kalau rapi menurut aku karena hal yang penting ya, jadi kayaknya kalau hal yang rapi aku harus sih, maksudnya ya namanya kita mau belajar ya, ya pasti tentunya biar enak dipandang juga sama orang gitu, jadi menurut aku penting sih. Berarti memperhatikan pakaian gitu ya, Iya. kayak berbusana. Betul. Oke, terus nih kak, aku mau nanya lagi nih kak. Selanjutnya sebenarnya itu lebih ke pertanyaan. Oh ya, sebenarnya yang tadi itu pertanyaan lebih ke orang-orang yang mereka ini visual kak. Iya, tipe visual. Sekarang kita mau beralih ke auditori ini. Berbicara tentang auditori nih kak, biasanya kak Sofi sendiri kak cenderung kayak kalau lagi ngerjain PR atau lagi ngerjain tugas sambil ngobrol-ngobrol sendiri gitu nggak sih kak? Kayak misalnya sambil nyatet mungkin atau sambil ngerjain sambil diulangin mungkin teks yang dibaca gitu. Kayak misal kayak aku lagi nyatet suatu, kayak aku sekalian nyebut atau kayak gimana? Iya, kayak misalkan kakak baca, sebenarnya kan ada orang yang baca misalkan undang-undang dasar adalah sebuah gitu kan, udah tuh cukup dibaca, tapi kakak atau kakak harus kalau lagi baca tuh kayak undang-undang dasar, jadi si suaranya bacaannya itu kakak baca dan ada outputnya dari suara, jadi ntar masuk ke inputan telinga kakak gitu. Sebenarnya itu bisa hal yang bisa bikin apa ya, hal yang bisa bikin ngebantu juga sih, cuman kalau dari aku sendiri kayaknya nggak yang begitu deh. Maksudnya aku juga tipikal bisa yang belajar dengan nggak harus bersuara banget gitu, yang penting aku dengan ngulang-ngulang apa ya, omongan aku itu tanpa harus bersuara, itu menurut aku udah cukup. Oke, berarti kadang kakak kayak gitu, tapi di beberapa waktu juga enggak ya, kayak cukup aja ya dibaca. Oke, terus nih kak, kakak kalau belajar tuh buat ningkatin konsentrasi kakak nih kak, butuh ruangan yang emang bener-bener kakak doang gitu nggak sih, sepi gitu seenggaknya? Belajar lihat tentang hal yang benar-benar harus aku iniin banget, sebenarnya tenang tuh bikin ngebantu apa ya, ngebantu suasana belajar kita sebenarnya juga bisa lebih fokus gitu sih. Tapi bagi aku kalau misal belajar yang cukup, misalkan aku lagi ngerjain tugas atau gimana, karena aku kan jujur aku tipikal
tipikal orang yang suka ngerjain sesuatu itu yang pastinya di tempat-tempat kayak kafe gitu kan, dan kafe itu udah pasti tempat-tempat yang rame gitu. Jadi bagi aku kalau untuk belajar yang emang sekedar menghafal tugas, aku nggak perlu yang sampai seruangan apa ya, ruangan yang benar-benar hening banget. Cuman kalau balik lagi kalau untuk belajar yang kayak untuk aku fokus menghafalnya itu aku ya prefer untuk ruangan yang hening gitu sih. Jadi kalau misalkan untuk pembelajaran sehari-hari mah kakak tuh lebih ke ini ya, yang penting ada space buat kakak sendiri, nggak yang harus semuanya orang nggak ada gitu. Tapi kalau untuk yang emang butuh fokus tinggi kayak misalkan menghafal kayak gitu, emang prefernya itu lebih agak sepi. Karena mungkin kayak tadi kakak bilang di question sebelumnya ya, kayak lebih terdistract gitu ya kalau misalkan tuh benar-benar. Tapi kalau misalkan kakak sendiri nih kak, ini kayaknya agak keluar nih kak dari konteks pembelajaran. Kakak tuh kalau misalkan kayak lagi di jalan gitu, seneng gak sih perhatiin gambar-gambar di jalan gitu? Jujur kalau semisal aku lagi di jalan, aku suka banget lagi kayak apa ya, kayak yang ngeliatin lingkungan sekitar aku, apalagi buat hal-hal yang awam bagi aku. Jadi kayak semisal aku nggak pernah melihat sesuatu yang aku lihat gitu. Jadi bagi aku tuh hal yang baru gitu ya, kalau insight lagi gitu ya. Bener. perhatiin sih. Berarti kalau misalkan di jalan bukan tipe yang tidur ya kayak, tapi ngeliatin nih. Oh desain pecel lele kayak gini nih. Betul. Oke. Kalau misalkan buat belajar nih kak, kakak tuh prefer kayak baca-baca atau enak discuss gitu sih? Kalau aku belajar lebih suka yang diskusi, karena bagi aku discuss tuh apa ya, hal yang bukan cuman dari otak kita aja. Jadi kayak kita bisa apa sih, dapat insight baru dari orang dari gitu orang ya. lain juga gitu, saling tukar ide atau tukar apa sih, iya pembelajaran gitu. Bener, jadi kalau misalkan discuss lebih ini gak sih kak, kayak misalkan ada hal yang kita kalau baca tuh kan lebih terbatas ya, minim waktu dan segalanya. Tapi kalau misalkan discuss itu kan karena mungkin dari beberapa orang yang ngebaca dijadiin satu lingkup, otomatis jadi transfer knowledge masuknya ya. Oke. Keren kak. Aku juga kebetulan senangnya juga kayak gitu sih kak. Kalau ini masnya. Oke, berarti kakak tuh prefer diskusi ya kayak kelompok. Kalau pekerjaan mandiri, tapi lebih senang mandiri gitu atau individu atau? Kalau emang untuk pekerjaan yang bagi aku yang nggak perlu apa ya, yang nggak perlu emang kita saling tukar knowledge yang tadi kita bilang itu, aku prefer sendiri sih, karena maksud aku kadang belajar kelompok itu justru malah jadi apa ya, suatu hal yang beban bagi kita kalau misalnya kita dapat partner yang seimbang gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya emang kita yang posisinya belajar saling tukar pengetahuan, itu aku prefer untuk belajar secara diskusi gitu. Karena yang tadi aku dan kakak bilang juga, kayak dengan kayak gitu kita juga bisa nambah wawasan dari apa yang kita nggak tahu dari teman kita gitu. Oke, benar. Berarti balik lagi ke tergantung pembelajaran yang dihadapi ini Pembelajaran juga sebenarnya. Ada beberapa pelajaran yang emang relate-nya itu kayaknya ini mendingan discuss deh nih. Ya. Entah mungkin minim referensi atau minim waktu ya gitu kan. Cuman kalau misalkan pembelajaran yang dirasa cukup nih sendiri, malah kayaknya lebih work kalau misalkan sendiri. Berarti tergantung ya. Oke. Sekarang kita nih ternyata udah mau pindah lagi nih kak ke sesi tipe untuk kinestik. Oke, jadi kalau kinestik ini kayak yang tadi aku bilang, mereka itu sebenarnya tuh prefernya itu kayak misalkan bisa juga discuss, bisa juga kayak project nih misalkan. Jadi kita langsung aja nih, question nomor 1 nih kak. Kakak itu seneng banget gak sih kak kalau misalkan lagi merhatiin nih misalkan typo lagi maaf ya. Jadi langsung aja nih kak, question nomor 1. Kakak itu kalau misalkan lagi ngobrol sama orang kayak gitu kak, prefer harus kayak misal nih, ini orang kayak gak merhatiin gue deh gitu. Kayak, ini gue lagi ngomong gitu, harus terpusat, harus ke spotlight gitu gak sih kak? Bisa dengan ngomong gitu atau mungkin ditepuk gitu pundaknya gitu. Sebenarnya jujur, kalau semisal kayak gitu, ibaratnya kayak jatuhnya kita nggak diperhatiin gitu ya. Aku salah lagi, maaf bentar. Aku salah lagi, salah nangkap, maaf. Oke, kita langsung aja nih kak, question nomor 1. Jadi si kinestik ini nih kak, kalau mau tentang kinestik, kakak sendiri nih kak, misalkan lagi ngobrol sama orang nih kak, kakak tuh kayak prefer cukup ngobrol kayak gini atau misalkan sambil nepuk temen kakak gitu, sambil ngapainin temen kakak gitu sambil bergerak. Intinya bukan cuma sekedar
maksudnya kayak cuma sekedar ngomong aja gitu ya. Kalau aku sih jujur prefer kayak balik lagi deh kalau apa yang diomongin ya. Kalau semisal kayak lagi bercanda kayak gitu, kadang refleks sih Kak. Jujur kalau misalkan kita mainin tubuh gitu, kadang bagi aku itu tuh hal yang refleks gitu loh, karena aku jujur suka banget gitu. Kalau misal contohnya kayak semisal lagi ketawa atau kayak gimana itu udah refleks banget kalau soal mainin tangan Sambil kicau gitu. enggak dong. Jadi bagi aku sebenarnya balik lagi ke gimana konteks apa yang lagi kita bicarain aja sih gitu. Kalau emang tentang hal yang benar-benar fokus, apalagi tentang mungkin lagi diskus atau gimana, kayaknya better kayak kan lagi fokus ya suasananya, jadi ya biasa aja gitu sih. Benar. Tapi kalau kakak sendiri kalau ngobrol nih kak, biar nggak ke distract kayak harus ditepok orang gitu nggak? Kayak misalkan sebelum ini gue lagi ngomong gitu. Tapi jujur aku juga suka kayak gitu, tapi aku tuh juga suka gampang banget ke distract. Jadi kadang kalau dibilang, apalagi kalau ngobrol dengan banyak orang gitu ya, kadang kan bukan cuma sekedar kita lawan bisa hanya 2 orang doang kan, kadang ada nyaut dari teman gitu. Jadi kadang aku tuh kayak orang yang suka agak weird juga gitu, jadi harus yang kayak benar-benar fokus. Bahkan kalau lagi hilang fokus ya bisa sampai kayak diingetin sokok gitu loh, kayak gue yang ngomong gitu, kayak gitulah, kayak Diingetin lagi gitu biar balik lagi nih fokusnya nih ya. Jujur aku juga sering banget kayak gitu, dan kayaknya emang anak-anak usia kita tuh aku baca gitu ya, kayak sering banget kayak gitu, makanya sampai timbul kayak ada jokes yang kayak buat kayak gitu tuh benar-benar kenapa sih diteben ngomong 1 detik udah beda topik sampai kayak gitu. samanya kayak gitu. Oke. Kita beda bicara, beda omongan, jadi kan kita agak bingung juga ya, makanya kayak harus Atau lagi ngomong tiba-tiba ngeliat sesuatu yang lain udah pindah lagi topiknya, bisa. Terus kalau misalkan buat belajar sendiri nih kakak tuh lebih senang kayak teori dulu nih, terpusat ke teori, atau kakak lebih senang praktik dulu maksudnya? Kalau aku sendiri jujur lebih suka praktik, karena bagi aku dengan kita praktik, dengan kita langsung nyoba gitu, menurut aku itu jadi hal yang gampang diinget dibanding aku harus bisa paham teori. Mungkin dengan dengan biasanya kan kita kalau mau ngerjain suatu hal emang yang paling penting itu teori dulu ya, tapi bisa jadi dengan dengan teori yang kita tahu sedikit, dengan kita langsung nyoba kita langsung bisa tahu, dapat outputnya gitu dari apa yang kita coba. Dan menurut aku itu lebih hal yang bisa lebih gampang diingat gitu dibanding kalau cuma sekedar kita paham teori aja gitu, dan itu jadi hal yang susah gitu loh buat diingat gitu kan, apalagi kalau cuma plong teori doang gitu tanpa kita tahu praktiknya gitu. Bagi aku, menurut aku lebih sulit gitu dibanding kayak aku langsung nyoba langsung aja. Oke, berarti Kak Sofia ini katanya benar-benar learn by doing ya. Iya, betul. Iya sih, karena ada beberapa orang yang kayak dia tuh kayak misalkan sebelum mempraktikkan sesuatu kayak gue harus tahu dulu nih, kayak gue ngelakuin hal kayak gini karena gue pernah baca kata si orang ini begini kayak gitu kan. Tapi ada orang yang kayak aku sendiri kan kayak relate tuh, kayak misalkan aku ngelakuin sesuatu terus kayak habis itu aku baru baca nih teorinya, malah jadi kayak ternyata yang gue lakuin kemarin tuh kayak omongannya si ini nih, menurut ini ternyata kayak gitu. Atau buat Kak Sofia sendiri juga kayak gitu, keren. Terus lanjutnya nih kakak sendiri kayak kalau misalkan baca nih kak, senangnya tuh sambil nunjuk, kan ada ya kak orang yang baca bisa sambil ngapain gitu, atau emang harus ditunjuk fokus ke tulisannya gitu, gak sih kak? Kalau nunjuk kayak gitu sebenarnya aku nggak yang harus banget sih. Jatuhnya kayak kita lagi nuntun ngaji gitu pakai kamu. Aku nggak yang harus ditunjuk kayak gitu sih, karena bagi aku posisi di mana aja belajar asal nyaman buat aku, menurut aku oke. Karena balik lagi yang tadi aku bilang, sebenarnya belajar yang terlalu fokus dan terlalu serius menurut aku bisa bikin boring dibanding aku belajar dengan ngelakuin kayak sebenarnya bahasanya lebih ke biar ada chill-chillnya aja gitu, nggak yang terlalu bener-bener fokus belajar gitu, karena bikin cepet bosan yang pertama sih. Terus juga kayak ya jadi fokus kita hanya sekedar buat belajar aja, dan menurut aku lebih otak juga lagi lebih lebih wow gitu, karena mungkin fresh kali ya kalau kayak gitu. Kalau misalkan kita kayak gitu, kalau misalkan kita terpaku aja di bacaan kayak gitu, jadi otak kita tuh merasanya tuh cuma ada satu pekerjaan, jadi nggak ada yang gerak lagi, ngantuk lah cenderungnya. Bener sih. Kalau kakak sendiri kak lagi belajar gitu kak, kayak harus sambil bergerak gitu nggak kak? Tapi kak
atau sambil beraktivitas mungkin. Iya, benar, balik lagi yang tadi dibilang, aku kalau belajar yang benar-benar terlalu fokus, misalkan aku belajar berdiri di tempat tuh paling nggak bisa, karena bagi aku kayak ya sebagai bahan apa ya, refreshing aja sih. Maksudnya kayak mungkin dengan kita gerak kayak kita bisa lebih santai aja ngebawanya gitu, dibanding kayak yang benar-benar terlalu fokus atau kayak misalkan sekedar ya kita intinya kita fokus di pelajaran juga ya bisa bikin banget juga. Jadi bagi aku penting sih, kayak aku nggak yang benar-benar aku diem gitu ya di nggak yang tempat. harus diem banget gitu. Jangan-jangan Kak Sofia ini juga nilai olahraganya tinggi ya? Kalau di olahraga mungkin bisa dibilang karena olahraga tuh pelajaran yang menurut aku asik juga sih. Asik banget. Oke, berarti kakak senang olahraga ya kayak buat pelajaran olahraga. Iya betul, karena pelajaran olahraga tuh ya bagi aku pelajaran yang nggak top cuman di kelas doang kan. Biasanya kan kita dengan olahraga kita kan praktek langsung kan, karena ada juga pelajaran olahraga yang cuman sekedar teori doang, kayak kita misalkan baca buku atau guru ngejelasin gimana cara kita lempar bola basket atau kayak gimana. Menurut aku kalau dengan enggak kita langsung praktek ke lapangannya tuh nggak bisa Susah jadi ya, kayak benar-benar. ya aku jadi nilai lebih lah buat aku, kayak aku suka pelajaran olahraga itu sendiri. Karena ini mungkin relate banget ya sama yang tadi Kak Sofia bilang, kalau misalkan Kak Sofia itu harus sambil bergerak, harus sambil ngapain biar otaknya fresh. Berarti emang favorit pelajaran favorit kan bisa jadi olahraga nih guys. Oke. Berarti kalau misalkan ngomong tentang olahraga nih Kak, kan di era sekarang ini ada kayak misalkan kita pernah dengar kayak ada sparring tuh kan dulu di era dulu tuh mungkin kayak udah pasti kayak football kayak gitu kan. Cuman sekarang kan sparring tuh ada yang game online ya kayak. Menurut Kakak Kak, buat olahraga dengan game gitu gimana Kak? Kakak prefer kayak gitu nggak Kak? Sebenarnya mungkin bisa diartikan kalau olahraga di game kan yang nggak perlu mungkin mengeluarkan tenaga, tapi nggak yang sebanyak kalau semisal kita olahraga langsung di lapangan gitu ya. Tapi bagi aku dengan kita main game bisa jadi salah satu olahraga, dimana kayak kita pasti kan bisa mengasah otak kita ya, karena dengan game itu kita kayak harus nyari cara gimana cara kita bisa menang, atau kayak strategi apa yang bakal kita pakai buat kita bisa menang lah di game itu gitu. Jadi menurut aku game bisa jadi salah satu cara buat kayak misalkan kita ngatur strategi iya, gitu ya, ngelatih sih kayak benar, emang benar-benar ngelatih banget sih. Aku sendiri juga kayak gitu sih kebetulan, benar-benar. Berarti jangan-jangan buat kalian yang mau main sama Kak Sofia bisa nih mutualan di PUBG, jangan-jangan ya. Jujur dulu aku tuh aku sih suka main game juga sih, game online gitu. Jadi ya sebenarnya sama-sama olahraga sih menurut aku. Sama-sama olahraga ya. Aku approve juga sih dengan adanya olahraga yang bisa dibilang lewat game itu, karena jujur emang ngolahragain otak sih Olahragain sebenarnya. otak ya. Tapi lebih prefer yang emang olahraga yang harus fisik gitu atau yang bisa atau yang kayak gitu game. Kalau aku mungkin gimana ya? Sebenarnya kan kalau yang cuman sekedar apa ya online gitu kan buat bahasanya buat kegabutan aja ya, bukan yang olahraga bener-bener kalau misalkan fisik di lapangan itu kan olahraga yang bener-bener kita ada tujuannya, kayak misal dengan olahraga kita misalkan pengen ngebakar kalori atau kayak gimana gitu. Jadi menurut aku balik lagi ke gimana posisi kita, cuman kalau dari aku sendiri aku prefer ke olahraga fisik sih gitu, karena dari olahraga fisik itu menurut aku outputnya lebih banyak dibandingkan kalau kita sekedar olahraga tadi yang game gitu. Game kayak gitu ya kayak benar sih. Walaupun sama-sama olahraga nih ya, cuman tetap aja nih Kakak prefernya berarti. Oke. Terus nih Kak, terakhir nih Kak, aku pengen tahu nih Kak, ini kayaknya lebih ke personal deh. Kalau Kak Sofi sendiri nih Kak, jangan-jangan kalau lagi kumpul sama temen, Kak Sofi itu yang paling sering bikin ide, nih kita mau ngapain nih, kayak gitu ya. Mungkin bisa dibilang betul sih, karena kadang dari apa yang aku gambarin nih, aku tuh pengen gitu apa sih ngeluapin hasil ide aku sendiri gitu loh. Dan aku orang yang suka banget kayak merancang-rancang kayak harus kayak gini deh, kayaknya menarik kayak gini gitu. Emang banyak nih idenya nih. Iya. Oke, berarti kalau misalkan hangout nih sangat direkomendasiin buat kalian tipe yang kayak gue mah ikut aja deh, yang penting ikut aja sih, direkomendasiin banget sih main sama Kak Sofi. Aduh.
Karena kalau cuma sekedar ikut aja, menurut aku kita nggak bisa menurut aku nggak bisa nambah inovasi sih. Karena kayak ya udahlah ngikut aja gitu kan. Karena menurut aku better kayak apa yang lu punya dan apa yang gua punya sama-sama dikeluarin, sama-sama dikembangin gitu loh. Betul, karena kan bisa jadi ketertarikan satu sama lain tuh berbeda ya, kayak jangan-jangan menurut kita seru, menurut dia enggak gitu kan. Betul. Dibanding kayak aku harus misalkan kayak legowo aja nih apa yang orang lain ingin kayak gini. Kadang aku kalau misalkan lagi kayak gitu, terus aku kepikiran satu hal yang kayaknya aku punya inovasi menarik deh gitu dari apa yang dia punya, aku coba keluarin gitu. Makanya tadi bisa dibilang aku salah satu orang yang suka bikin ide gitu. Buat kita mau ngapain gitu ya. Oke. Berdasarkan hasil kuesioner tipologi belajar, dapat disimpulkan bahwa responden memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih mudah memahami, mengingat, dan menguasai materi melalui aktivitas fisik, praktik langsung, atau pengalaman nyata dibandingkan hanya membaca atau mendengarkan penjelasan. Nah, selain dari narasumber kita, Kak Sofi, dari kakak pembawa acara sendiri, Kak Isan, kira-kira gimana sih, Kak? Berarti lebih ke audio ya, Kak ya? Iya, Padahal kalau tadi kakak kan sempat ngejawabnya tuh katanya tuh kinestik ya. Nah, berarti nih guys, ternyata dari nyimak pertanyaan-pertanyaan tadi, ternyata Kak Isan ini jadi lebih tahu ternyata beliau ini setelah menduga-duga bahwasanya beliau kinestik, setelah ngejawab kuesioner tadi, ternyata kakak di audio. Nah, buat teman-teman sekalian, buat kalian tahu juga nih, jangan-jangan kalian tuh selama ini nebaknya kalian tuh audio atau visual, ternyata kalian bukan di tipe tersebut. Nah, seringkali hal-hal kayak gini tuh yang bikin orang-orang tuh jadi hilang arah buat belajar dan jadi nggak termotivasi buat belajar. Makanya ini dia pentingnya untuk kalian tahu tipologi belajar kalian, agar nanti kalian bisa lebih tahu, oh ternyata nggak semua orang misalkan relate untuk belajar pakai metode A. Jadi dari situ kalian bisa tahu kalian harus belajar kayak gimana dan lebih gampang tuh buat ningkatin pembelajaran kalian. Oke, teman-teman, tadi kita baru saja mendengar pembicaraan dari teman kita Audina dan juga narasumber hebat kita Sofia. Dari pembicaraan tadi kita akhirnya mengetahui tipologi pembelajaran mana yang lebih cocok dengan kita. Benar-benar ilmu yang daging banget buat kita semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pembicaraan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofia, Rahma. Terima kasih ya Mas Was. Sama-sama. Saya lagi Pak.